Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Rasulina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa azwajih wa dhurriyyatih wa libaiti wa ashabi Rasulillahi ajma'in. Thumma ila arwah jami' awla'illah min masyarikil ardi ila magharibiha. Thumma ila arwah jami' sada al-ba'alawi haythu makanu aina makan. Thumma ila ruh hajjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali wa usulih wa furu'ih wa masyayikh wa talamizatih. Thumma ila arwah al-mutaqaddimin fi hadzal masjidil mubarak annallaha ya'minhum wal habib Idrus al-Attasan annallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim annallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa annallaha yaftah alaina fatul arifin. Allahumma ij'alna minal alimin amilin mukhlisin wa maqbulin wa mithal mana wa aba'una wa rijaluna wa syukhuna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman, dan juga nikmat Allah salah satunya dikumpulkan kita kembali di masjid atau majlis yang mulia ini. Semoga perkumpulan kita selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita awali majlis ini dengan pembacaan, kita isi dengan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-Syekhul Imamul Alimul Allamatu Hujjatul Islami wa Barakatul Anam Abu Hamidin Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu wa ruhahu wa nawwara darihahu. Amin. Alhamdulillah haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Amma ba'du fa'alam ayyuhal haris al-muqbil ala iktibasil ilmi al-mudhir min nafsih sidgha raghba wa farda ta'attushi ilaih. Innaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi al-munafasata wal mubahata wa taqadduma ala al-agran wa istimalata wujuhin nas ilaik wa jam'a hutamid dunya fa anta sa'in fi hadmi dinik wa ihlaki nafsik wa bai'i akhiratik bidunyak wa safqatuka khasirah wa tijaratuka ba'irah wa muallimuka mu'inun laka ala isyanik wa syarikun laka fi khusranik wa huwa kaba'ir sayfin min qati'it tariq. Kama qala sallallahu alaihi wasallam man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha wa in kanat niyatuka wa qasduka wa bainaka wa bain Allah ta'ala min talabil ilmi al-hidayah duna mujarradir riwayah fa abshir fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita wa hitanil bahr tastaghfiru laka idza sa'aita
Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi man wala. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kita bahas sedikit kemarin. Gola telah berkata Syekhul Imam Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Kalau kalimat ini mestinya bukan dari Imam Ghazali, entah dari muridnya atau dari pencetaknya. Karena apa? Nggak mungkin Imam Ghazali telah berkata Asy-Syekhul Imam Al-Allamah. Ya, kalimat ini gola Asy-Syekhul Imam Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam. Nggak mungkin nih dari beliau sendiri yang nulis. Jelas mereka rendah diri dan rendah hatinya luar biasa. Tidak mungkin ini keluar dari mereka, entah dari muridnya atau orang yang nyetak. Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, haqqa hamdihi, sebenar-benarnya pujian. Segala puji bagi Allah dengan haqqa hamdihi, sebenar-benarnya pujian. Kita ini nggak bisa muji Allah dengan sepenuhnya, makanya hanya bisa mengatakannya dengan cara tulisan atau ucapan. Nggak bisa kita manusia hambanya Allah memuji Allah dengan sepenuh-penuhnya atau seteluruhnya, nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena teramat sangat agung Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu mereka para ulama mengatakan alhamdulillah haqqa hamdihi, sebaik-baiknya pujian, sebenar-benarnya pujian. Karena nggak mungkin kita bisa muji Allah nih yang sehebat-hebatnya, nggak bisa. Sesempurna-sempurnanya nggak candak bisa. Ya, semua kenikmatan dari Allah, apa aja bisanya kita duduk di sini karena Allah. Kita mau mikirin apa? Mikirin yang ada di diri kita nih, dari ujung pala sampai ujung kaki. Ada kita beli, ada karena usaha kita, ada dari orang tua kita yang ngebeliin kita satu organ tubuh. Semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang pernah beliin, nggak ada yang pernah. Semua dari Allah Subhanahu. Air semua dari Allah. Pantesnya air datangnya dari atas ke bawah. Hujan datangnya dari tapi karena kebutuhan Allah keluarin tuh dari bumi ke atas. Makanya alhamdulillah, nggak perlu capek-capek, Allah keluarin dari bawah ke atas. Ada mau nungguin dari atas dulu, hujan setahun sekali ente. Kalau setahun sekali, tapi ya kan secara nalarnya air itu datang dari bukan dari bawah. Cuman karena kebutuhan kebutuhan yang sangat bagi umat manusia, Allah jadiin dari bawah ke atas tuh air. Tinggal dipantek keluar air. Alhamdulillah. Apa aja kita makan mangga di rumah, mangga di rumah. Iya, mangga manis di rumah kita kupas manis. Apa ada yang ngasih gula tuh mangga? Kagak ada yang ngasih gula tuh mangga. Manisnya enak banget dah. Alhamdulillah haqqa hamdihi. Kita beli kelapa, kita pecahin tuh kelapa keluar air. Emang ada selang masuk ke kelapa? Airnya beda lagi. Airnya nggak kayak air biasa, nggak kayak air pam, nggak kayak air sumur, nggak kayak air. Subhanallah. Alhamdulillah haqqa hamdihi. Wassalatu wassalam, dan sholawat serta salam ala khairi khalqihi, sholawat serta salam atas yang terbaik daripada hambanya. Siapa yang terbaik daripada hambanya Allah?
Muhammad. Shallu ala Muhammad. Ya. Khairi khalqihi, yang terbaik di antara para umatnya. Kenapa ya sih? Ya karena Allah Subhanahu wa taala nyiptain Nabi Muhammad ini nggak sembarangan, semua dengan perencanaan dari Allah, sehingga Nabi Muhammad itu menjadi khairi khalqihi, yang terbaik dari hambanya, paling terbaik, nggak ada yang bisa terbaik selain Nabi Muhammad. Dikatakan kenapa? Salah satu sebabnya Nabi Muhammad ini penghambaannya kepada Allah luar biasa. Oleh sebab itu Nabi Muhammad mendapatkan martabat abduh, hambanya Allah. Ini martabat yang paling tinggi ketimbang pangkat-pangkat yang lain. Karena orang kalau jadi hambanya Allah udah pasti mulia. Kalau hambanya manusia hina. Tapi kalau hambanya Allah mulia itu. Makanya salah, Nabi Muhammad disifatin nama Allah hambanya Allah. Itu pangkat yang tertinggi buat Nabi Muhammad. Karena hambanya Allah ini mulia itu. Kalau hambanya manusia hina. Oke, Nabi Muhammad pangkat tertingginya adalah abduhu wa rasul, hambanya. Karena penghambaannya sama Allah nih luar biasa Nabi Muhammad. Ente bisa bayangin segala hal dikasih ke Nabi Muhammad, cuman penghambaannya nggak pernah lepas dari Nabi Muhammad. Kalau kita belum tentu kali ya, udah dijadiin rasul, dijadiin nabi, tapi penghambaannya sama Allah, nerima apa aja dari Allah, mau enak mau nggak enak, mau sakit, nerima aja Nabi Muhammad. Makanya dikatakan maqamu taslim, kedudukan taslim, penerimaan Nabi Muhammad kepada Allah nggak ada yang bisa nandingin, walaupun nabi-nabi sebelumnya nggak ada yang bisa nandingin maqamu taslimnya Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Taslim Nabi Muhammad itu dikasih, bayangin keluarga sendiri ada yang mau bunuh dia, keluarga sendiri, orang dekat sendiri diusir dari kota tanah airnya. Emang gampang begitu? Tahu nih dirinya Habibullah, tahu loh ini Habibullah, Nabiullah, Rasulullah yang paling dicinta sama Allah, tapi kok begitu banget gitu loh, hanteman dari keluarga sendiri pengen ngebunuh, tetangga sendiri pengen ngebunuh, orang yang di Mekah, orang tanah air yang ngusir dia, orang pada benci sama dia. Nggak gampang ente, padahal tahu dirinya Habibullah, tapi tetap taslim, terima. Shallu ala Muhammad. Ya, jadi hambanya Allah bukan berarti Nabi Muhammad ini hina, justru mulia hambanya Allah. Ya, maka dikatakan idza ra'ahu badihatan habah wa idza khalatahu ahabbah. Nabi Muhammad kalau dilihat sekali nih, dijumpain sekali sama orang-orang yang biasa yang belum beriman, orang pada habah, terlalu beraura Nabi Muhammad, karena hambanya Allah. Kalau jadi hambanya Allah beraura dia, habah idza khalatahu. Tapi kalau udah ngobrol sama Nabi Muhammad, habbah, akan cinta dengan Rasulullah SAW. Semoga kita bisa bertemu dengan beliau. Alhamdulillah haqqa hamdihi wassalatu wassalam ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi, dan atas keluarganya. Siapa keluarganya? Keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa tuh keturunannya? Ya keturunannya dari Imam Ali, dari Siti Fatimah,
semua ya, sholawat serta salam atas Rasulullah dan atas keluarganya. Apa kata Nabi Muhammad? Aku tinggalkan kepada kalian taqalain. Aku tinggalkan kepada kalian dua taqalain. Kitabullah wa itrati ahli baiti. Aku tinggalkan kepada kalian Al-Quran dan anak keturunanku ahli baitku. Lan tamassaktum bihima lan tadillu. Kalau kalian benar pegang itu dua, kalian nggak bakal sesat. Ini omongan Nabi Muhammad, bukan omongan Habib, bukan omongan kiai, bukan omongan ustadz, omongan Rasulullah. Pegang itu dua, Al-Quran dan anak keturunanku. Ya, harus. Kalau kita nggak mau tapi kalau mau sesat, mau kemana-mana ya terserah, gitu aja. Ya, walaupun di samping itu memang ahlul bait banyak yang hujat, banyak yang nggak demen, ya dari dulu, bukan sekarang. Maka Imam Haddad mengatakan mawarituhum fina wa fina ulumuhum. Warisan mereka ada di kita, kata Imam Haddad. Peninggalan mereka ada di kita. Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad di Empang, Bogor, nanya sama gurunya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, apa artinya tuh mawarithuhum fina, warisan mereka ada di kita. Habib Alwi Bogor, Habib Ali bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad nanya sama gurunya Habib Abdullah bin Muhsin, apaan warisannya mereka ada di kita? Al-adiyat, gangguan dan hantaman orang yang hasut sama kita. Ahlul bait nggak dikata, bahkan ahlul bait ini nggak selamat daripada hasutan orang, bencian orang. Kalau masih selamat namanya bukan ahlul bait. Al Habib Ali bin Hasan Al Attas yang ngarang kitab Qirtas, sampai-sampai setiap hari beliau keluar pengen ada satu orang yang nyela biar tahu dirinya ini ahlul bait. Kalau nggak ada yang nyela, dia takut dalam 24 jam nggak ada yang caci atau maki beliau takut. Habib Ali bin Hasan Al-Attas keluar sampai dapat ada yang caci maki dia, sialan lu apa? Pulang, alhamdulillah saya masih ahlul bait. Mawarituhum fina. Ya, warisan mereka ada di kita. Al-adiyat, gangguan dari orang, nggak demennya orang sama kita, bencinya orang sama kita. Ya, karena Imam Ali bin Abi Thalib mati terbunuh. Yang bunuh siapa? Abdurrahman bin Muljam, hafidhul Quran al-Karim. Emang Abdurrahman bin Muljam yang ngebunuh Imam Ali bin Abi Thalib? Hafal Quran, ilmunya ada, ya minimal hafal Quran udah bukan ilmu lagi tuh. Karena apa itu? Hasad, benci, hasud, ngebunuh Imam Ali. Anaknya Imam Hasan diracun, anaknya lagi Imam Husain disembelih palanya. Ahlul bait emang keturunannya pada dibunuh-bunuhin. Itulah kehasutan mereka, hasud mereka. Padahal mereka baru loh. Kalau kita melihat yang sekarang sih belum ada apa-apa. Ya sekarang lumrah gitu loh. Mereka benci dengan habaib, benci dengan itrahnya Rasulullah. Mau sesuatu yang lumrah. Ini Imam Ali belum lama meninggalnya Rasulullah. Belum lama masih ada Rasul. Ya, aroma kenabian masih ada. Aroma nubuah masih ada. Tapi dihantam terus Imam Ali. Bayangin ente. Dan tahu kemuliaan Imam Ali, kemuliaan Imam Hasan, kemuliaan Imam Husain, kemuliaan Imam Ali Zainal Abidin, kemuliaan Sayyidina Muhammad Al-Bagir, kemuliaan Sayyidina Ja'far. Tahu mereka. Kemuliaan ahlul bait mereka tahu. Bukan nggak tahu. Tahu. Tapi bunuh aja.
Tuh. Dan aroma nubuah masih ada Imam Ali bin Abi Thalib. Ini ngomongin Imam Ali bukan lagi aneh Syiah ya. Palelo peang, gua bukan Syiah. Emang yang cinta Imam Ali orang Syiah aja. Ngomongin Imam Ali dikata Syiah. Ya, emang orang Syiah aja yang cinta Imam Ali. Toyor palelo. Benar gak, Beb? Iya, enak aja. Yang boleh muji Imam Ali hanya Syiah. Imam Ali bin Abi Thalib. Aroma kenabian masih ada. Dibunuh itu sama Abdurrahman bin Muljam, hafidul Quranil Karim, hafal Al-Quran. Allah, mawarithtuhum fina wa fina ulumuhum. Ya. Apa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, "Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba." Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, umat-umatmu, engkau jangan minta apa-apa, engkau wahai Muhammad jangan minta apa-apa dari mereka. Jangan minta apa-apa dari umatmu, jangan minta rumah yang mewah, jangan minta tanah yang luas, jangan minta kendaraan yang mewah, enggak, jangan. Suruh berbuat baik aja sama keluargamu, suruh berbuat baik sama anak keturunanmu. Ini perintah Allah loh. Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Bukan sabda Nabi lagi ini. Ini firman Allah. Katakan wahai Muhammad, kau jangan minta apa-apa kepada mereka. Jangan minta apa-apa. Suruh berbuat baik aja sama anak cucumu. Karena tahu. Ya Allah. Yang sedih kalau sekarang sih yang benci karena jauh 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammadnya. Mau hormatin keturunan Nabi Muhammad susah kalau nggak ada hidayah yang luar biasa. Betul? Karena 1400 tahun yang lalu Rasulullahnya. Tapi zaman Imam Ali ente, zaman Imam Hasan, Imam Husain tahu tuh, ngeliat tuh gimana mereka cinta Rasulullah, cintanya sama Imam Ali. Makanya kata Sidina Abu Bakar Siddiq sepeninggal Rasulullah SAW, arbubu Muhammad fi ahli baiti, dekatilah Rasulullah SAW di ahli bait nih. Tuh Sidina Abu Bakar Siddiq yang ngomong. Karena tahu nih mulai ada kebencian demi kebencian kepada anak cucunya Rasulullah. Mulai tahu Sayyidina Abu Bakar. Dekati Muhammad, senengin Muhammad, girangin Rasulullah dengan kalian cinta dengan anak keturunannya. Ya, wassalatu wassalam ala khairi khalqih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat jangan kita benci, jangan kita cela. Jangan dicela ente. Allah fi ashabi kata Rasulullah. Allah fi ashabi, perhatian kalian dengan sahabatku. La tattakhidum min ba'di. Jangan kalian bikin sasaran mereka sahabat-sahabatku setelah aku meninggal kata Nabi Muhammad. Setelah Rasulullah meninggal yang jadiin sasaran sahabatnya aja. Lau anfaqtum kata Nabi Muhammad, kalau andai kalian berinfak segede gunung Uhud dengan sahabatku cuman satu mud, satu genggam daripada terigu atau tepung, lebih baik mereka ketimbang kalian yang satu gunung Uhud isinya emas semua kalian infakkan. Nggak bisa dibandingin ente dengan sahabat. Oh, sahabat ente yang nyium nubuah, nyium aroma nubuah, cium tangan aroma nubuah, dekat sentuhan dengan nubuah, kenabian mereka, bersentuhan dengan kenabian mereka, melihat kenabian, nyium aroma kenabian, bersentuhan kulit dengan kenabian. Ente jangan ini baru punya pondok gede, pemikirannya belajar S2 S3 nyelak sahabat, kan tolol namanya tuh. Jangan didengerin dah kalau udah gitu dah.
Siapa udah punya pondok besar, majelis gede, nih majelisnya medianya udah banyak, terus nyela-nyela sahabat. Siapa ini? Ya Allah. Kalau belum tentu kita hidup di zaman sahabat kita beriman kepada Rasulullah, belum tentu. Wa sahbihi min ba'dih. Terus ini, amma ba'du fa'lam, ketahuilah. Mulai masuk kita nih, nasihat demi nasihat dari Imam Ghazali. Fa'lam, ketahuilah ayyuhal haris, wahai orang yang getol, orang yang semangat, al-mukbil, yang selalu menghadap, yang al-haris, al-mukbil sama al-iktibasil ilm, di dalam menuntut ilmu, dalam mencari ilmu, al-mudhir min nafsih, yang selalu menampakkan dari dirinya sidqa raghbah, benar-benar condong terhadap ilmu, wa farta ta'attush ilaih, dan amat sangat kehausan dengan ilmu. Ya, ketahuilah. Jadi ini Imam Ghazali nasihat dulu nih kepada kita nih. Yang dinasehatin penuntut ilmu dulu, ustadznya dulu nih. Yang dinasehatin, makanya baca kitab Bidayatul Hidayah, yang ditampar ustadznya dulu ketimbang yang dengerin. Fa'lam, ketahuilah wahai orang yang selalu semangat dalam menuntut ilmu, orang-orang, wahai kalian yang selalu menampakkan dari diri kalian benar-benar dalam condong dalam ilmu, wa farta ta'attush ilaih, dan sangat kehausan terhadap ilmu, sangat haus terhadap ilmu. Innaka, sesungguhnya engkau, in kunta taqsidu bi talabil ilmi, jikalau engkau bertujuan dengan menuntut ilmu, mencari ilmu, al munafasata, bersaing-saingan, cuman saingan aja, wal mubahata, bangga-banggaan, wa taqadduma alal agran, ingin unggul di antara teman-teman sebayanya mereka, wastimalata wujuhin nas, dan perhatian dari wajah manusia, perhatian dari manusia ilaik, kepadamu, wa jam'ah hutamid dunya, niatmu menuntut ilmu hanya untuk mengumpulkan barang-barang dunia, fa anta sa'in fi hadmi dinik, engkau telah melakukan, engkau telah berbuat di dalam merobohkan agamamu. Allah. Wa ihlaki nafsik, dan mencelakai dirimu sendiri. Wa bai'i akhiratik bidunya, dan kau jual akhiratmu dengan duniamu. Alhamdulillah. Ya. Jadi orang pertama kali nuntut ilmu, kata Imam Ghazali, tapi ini bagi orang yang udah getol lah menuntut ilmu, yang udah benar-benar hidupnya nuntut ilmu, haus dengan ilmu, pengen sama ilmu, cinta sama ilmu. Tapi lihat dulu, kata Imam Ghazali, nuntut ilmunya kalian ini, anda ini untuk apa? Untuk bersaing. Bersaing kalau karena Allah, ridhonya Allah, nggak apa-apa. Tapi kalau bersaing karena subscriber sih jangan. Bersaing karena subscriber sama karena follower, buat apa? Kalau fabidzalika falyatanafasil mutanafisun, kata Allah. Kalau bersaing karena si fulan dia khatmul Quran dalam 3 hari, dalam seminggu 3 hari, dia lebih muda dari saya, saya harus 2 hari bisa khatmul Quran, itu nggak apa-apa. Itu bersaing yang hemat, bersaing yang sehat, bersaing yang bagus. Dia khatmul Quran dalam seminggu sekali, saya harus 3 hari, itu bagus. Itu yang dibilang bersaing yang fabidzalika falyatanafasil
mutanafisun. Tapi kalau bersaing karena follower, subscriber, ya Allah, naudzubillah. Wal mubaha, bangga-banggaan. Ada orang yang begitu, bangga-banggaan. Lagi jalan gitu, lagi ngobrol ini murid aneh nih. Waduh, murid aneh. Aneh kalau ngajar ratusan orang yang hadir, ngapain? serem. Ada orang jalan bawa murid-muridnya buat ngagulin gitu, diagulin. Ini murid saya nih, ini murid. Ya Allah, wa taqaddum 'alal agron. Unggul dari sebaya-sebayanya ini. Biar saya lebih unggul nih. Wastimala wujuhin nas. Biar perhatian orang kepada dia, kepada kita. Naudzubillah, jangan sampai ente. Ya, jangan sampai. Makanya semua ini apa sih? Diawali dengan apa sih? Diawali dengan adab. Imam Ghazali ini ingetin kita nih, nuntut ilmu bagus, tapi niatnya harus adab. Apa kata Nabi Muhammad? Ta'allamul ilma wa ta'allamul ilma lil sakinah wal wagar. Nuntutlah ilmu dan nuntutlah untuk ilmu, ambillah untuk ilmu, cari untuk ilmu kepada sakinah wal wagar, ketenangan. Maksudnya apa? Adab nomor 1 ketimbang ilmu. Wastimala wujuhin nas, hati-hati, jangan pengen nuntut ilmu, pengen dapat perhatian orang, depan orang. Kalau cari minum, cari jalan, cara ngomong, hebat. Tapi kalau nggak ada orang, cekakak cekikik. Ada lagi. Ya Allah, pengen dapat perhatian dari orang. Ada yang begitu, banyak ya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang ceramah, kalau ceramah suaranya dirintih-rintihin. Kemudian Rasulullah, ada yang begitu. Ada apa lo begitu? Biasa. Istimalah wujuhin nas. Tuh dia tuh, biar dapat perhatian orang. Kalau jalan kayak orang-orang tua, sok ditua-tuain. Kalau minum kayak ditua-tuain. Ada yang begitu. Duduk ya kayak gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Na'udzubillah. Wa jam'i hutami dunia, dan ngumpulin barang-barang dunia, dibanggain tuh barang dunia, nuntut ilmu. Tiap hari yang diliatin mobilnya mewah aja. Ada apa? Ini sekarang udah begitu nih zaman nih. Ini zaman udah begitu deh. Kalau nggak pakai Alphard, nggak pakai mobil mewah, kayaknya bukan ustadz sekarang. Ini kita ngomong gini takut dibilang hasud nih. Ente emang hasud aja, Beb. Bukannya hasud, ngapain nampak-nampakin ke orang? Syiar jangan, bukan cari dengan dunia. Betul? Ngapain? Datang sedikit Alphard 20. Syahadah. Aneh ngomong gini ntar dibilang hasud lagi. Emang kita dulu dididik sama Habib Hasan Syatiri, benar-benar adab kita tuh diinjek. Tanya Habib Ali, masih kama Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, diinjek ente, benar-benar diinjek nafsu kita, diinjek adab kita, kayak nggak ada apa-apanya kita dulu. Mau ngapa-ngapain kagak bisa udah. Beliau bukan lagi miskin, alim, kaya raya, tapi depan kita nggak pernah nunjukin kekayaannya. Sekarang kan enggak, baru punya ilmu, baru punya followernya banyak, apa yang murid-muridnya ribuan di mana-mana, yang ditunjukin harta-hartanya aja. Ada apa begitu? Mana Alawiyin yang benar? Mana?
Mana Alawin yang hakiki? Kita butuh itu, bukan butuh ada Alphard 20 biji jemput lo di bandara. Astagfirullah, minta maaf ya. Alawin yang hakiki kita butuh, bener-bener yang nggak ngangkat tangan kecuali mustajab doanya. Itu yang kita butuh. Ya Allah, kalau semua itu, maafin ya, aneh nggak bertujuan ke satu orang dua orang ya, nggak ke satu orang dua orang. Habis Halloween yang hakiki udah pelan-pelan udah hilang. Taunya sekarang Halloween mewah-mewahan. Habaib berarti punya mewah, habaib berarti punya yang kita hadepin begitu sekarang. Nggak ada habaib yang hakiki benar. Taunya habaib mewah, mobilnya mewah, rumahnya mewah, semuanya mewah, barang-barangnya branded, jam tangannya branded, tasnya branded, bajunya mewah, bajunya branded, gitu-gitu aja sekarang. Naudzubillah. Semoga dibalikin lagi seperti yang dulu ya. Itu kalau sesungguhnya engkau, kata Imam Ghazali, kalau kau menuntut ilmu untuk bangga-banggaan, untuk bersaing, untuk ngambil dunia, fa anta sa'in fi hadmi dinik, kamu telah melakukan dalam penghancuran, merobohkan hadmi dinik, di dalam merobohkan agamamu. Ya Allah, bayangin ente ngerobohin agama, kata Imam Ghazali, wa ihlaki nafsik, dan menghancurkan dan mencelakai dirimu, wa bai'i akhiratik bidunya, kau jual akhiratmu dengan duniamu, fasafqatuka khasirah, perniagaanmu akan rugi, kata Imam Ghazali, wa tijaruka ba'irah, jual belimu akan paceklik, akan bangkrut. Kalau emang itu niat kamu, nuntut ilmu untuk dapat dunia, nuntut ilmu untuk dapat apa? Perhatian orang, itu bakal rugi semuanya, bakal paceklik, bakal hancur. Wa muallimuka, dan gurumu yang mengajarkan seperti itu, ma'udzubillah, mu'inun laka ala isyanik. Kalau gurumu seperti itu kalau gurumu seperti itu, berarti dia menolong kamu untuk bermaksiat kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Wa syarikun laka fi khusranik, dan gurumu kalau seperti itu, dia yang ya syarik, dia yang sama-sama terhadapmu, bersamamu di dalam kerugianmu, dia tuh yang bikin rugimu kalau gurumu seperti itu. Wa huwa kabi'i sayfin min qati'it tariq, gurumu seperti itu, kata Imam Ghazali, kalau dia gilenya sama dunia, senangnya sama dunia, maka dia seperti penjual pedang terhadap perampok. Penjual pedang terhadap perampok, dia ngejual pedang sama perampok sama aja, yaitu membantu dalam kama qala sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala ma'siyatin, barang siapa yang menolong terhadap satu maksiat, walau bisyatri kalimatin, walaupun dengan sepotong kalimat, kana syarikan lahu fiha, maka dia ikut andil di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ghazali, wa in kanat niyatuka, kalau memang niatmu di dalam nuntut ilmu, wa qasduka, dan tujuanmu di dalam nuntut ilmu, bainaka wa bainallah, antara dirimu dan antara Allah Ta'ala, min talabil ilmi, di dalam nuntut ilmu, al hidayah, untuk mendapatkan hidayah dari Allah, duna mujarradir riwayah, bukan hanya pintar ngomong, bukan hanya pintar ngeriwayat-riwayatin, tapi benar-benar hidayah dari Allah. Fa'abshir, bergembiralah engkau, fa innal malaikah tafsutu laka,
sesungguhnya malaikat telah membentangkan untukmu ajnihataha, sayap-sayapnya malaikat telah membentangkan untukmu. Idza masyaita, jikalau engkau berjalan, wahitanil bahr, dan ikan-ikan di laut, tastaghfiru laka idza sa'aita, selalu memintakan ampun untukmu, selalu beristighfar untukmu jikalau engkau berjalan dan dalam nuntut ilmu. Alhamdulillah kita tiap malam Kamis ke Asa'ada. Iya. Tiap malam Kamis ke kita jalan ke Asa'ada ini untuk apa ya? Nuntut jangan cari-cari yang lain. Jangan cari yang bilang kita minta hidayah dari Allah. Biar apa ya? Biar kita keluar tuh dari rumah tuh. Keluar dari rumah, entah motor yang kita kendarain, entah kita jalan kaki, itu malaikat udah bentangin sayap-sayapnya. Sampai Asa'ada, sampai pulang lagi. Ikan-ikan yang di laut istighfar buat kita. Dari kita berjalan sampai pulang lagi. Kalau niat kita karena Allah. Walakin, akan tetapi, kata Imam Ghazali. Ini udah isya belum? Walakin, akan tetapi, yanbaghi laka, sebaiknya untukmu, anta'lam qabla kulli syai', engkau pelajari sebelum segala sesuatu, annal hidayata allati hiya thamratul ilmi, bahwa sesungguhnya hidayah itu ya dia adalah thamratul ilmi, buah daripada ilmu. Hidayah itu buah daripada Nah, hidayah itu laha bidayah wa nihayah. Hidayah dari Allah punya bidayah, punya permulaan, dan juga memiliki pengakhiran. Wa bahirun wa batinun, memiliki yang bahir, memiliki juga yang batin. Wala wusula, tidaklah mungkin orang bisa sampai ila nihayatiha, kepada puncak hidayah, illa ba'da ihkami bidayatiha, kecuali setelah paten di dalam bidayatul hidayah. Tidak mungkin orang bisa nihayatul hidayah kecuali paten dulu di dalam bidayatil. Nggak mungkin bisa sampai puncak hidayah kecuali dengan permulaan hidayah. Wala uthura ila batiniha, tidak mungkin akan nembus ke dalam batinnya hidayah illa ba'dal wukuf ala zahiriha, kecuali kita selalu berhenti di dalam zahirnya hidayah. Ya, artinya apa? Intinya Imam Ghazali maksudnya di sini tentang bidayah atau nihayah, permulaan hidayah, puncak daripada hidayah atau permulaan daripada hidayah, ini tentang adab, tentang etika. Kenapa? Karena nuntut ilmu kalau tidak ada adab akan jadi biadab. Nuntut ilmu kalau nggak ada adab, jadi janganlah kita jadi biadab. Makanya biar baca bidayatul hidayah, biar kita jadi orang yang adab, bukan orang yang biadab. Wa ana musyirun alaika bi bidayatil hidayah. Allah. Ini kitab-kitab mulia ini ya. Semoga kita bisa ngamalin ya. Wa ana musyirun alaika bi bidayatil hidayah. Teringat kisahnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ya. Waktu Syekh Ali bin Abdullah Baros, Syekh Ali bin Abdullah Baros nih khidmah sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas tahunan inti, bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun. Setiap hari cuman suruh bersihin himar, mandiin keledai. Syekh Ali Baros cuma nuntun dari kota ke kota, dari kota ke kota. Habib Umar bin Abdurrahman dari satu kota ngajar. Syekh Ali Baros ngapain tuh? Ke belakang, ke dapur, bikinin teh, bikinin kopi. Syekh Ali Baros nuntun Habib Umar bin Abdurrahman dakwah kemana-mana.
Tapi giliran dakwah, giliran ngajar, Syekh Ali Baros nggak boleh duduk di depan. Suruh khidmah ke dapur, bikinin teh, bikinin kopi, bikinin konsumsi apa aja deh. Bayangin itu, bertahun-tahun. Setiap hari kalau di rumah bersihin himar, bersihin keldai. Sampai dicemooh Syekh Ali bin Abdullah Baros, ya Ali, ente dapat apa? Kita orang nih belajar sama Habib Umar bin Abdurrahman, udah hatam kitab ini, hatam kitab itu. Syekh Ali Baros terima aja. Akhirnya nggak kuat, sekali, dua kali, tiga kali nggak kuat Syekh Ali Baros. Ya Sayyidi Habib Umar, orang-orang temanku nih cemooh saya nggak bisa baca apa-apa, saya belum bisa baca apa-apa, yang mereka yang lain udah baca khatam kitab yang lain. Kata Habib Umar, engkau akan ngelebihin mereka nanti. Akhirnya suatu saat Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahibur ratib Qutbil Anfas, manggil Syekh Ali Baros, ya Ali, sini, ambil kitab yang kau mau. Diambil kitab Bidayatul Hidayah, dibaca nih dari awal sampai kalimat yang tadi itu, waha ana musyirun alaika bi bidayatil hidayah. Disuruh stop sama Habib Umar, stop ya Ali. Diambil ridanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ditransfer ilmu 100% dari Umar bin Abdurrahman Al-Attas ke Syekh Ali bin Abdullah Baros. Cuman baca sampai situ doang tuh, waha ana musyirun bi bidayatil hidayah. Dari baca dari awal alhamdulillah hamdi sampai waha ana musyirun bi alaika bi bidayatil hidayah, stop wahai Ali, stop Ali. Diambil ridanya Habib Umar, ditaruh dari kepala ke kepalanya Syekh Ali Baros, transfer ilmu 100%. Coba ada yang kayak begitu sekarang ya. Jadi Syekh Ali Baros ente, tidak ada orang yang baca Ratibul Atos kecuali nyebut Syekh Ali Baros sampai malam hari, sampai yaumul qiyamah. Siapa yang nggak kenal Syekh Ali Baros? Hah? Karena cinta, karena adab, nurut, nggak kata apa-apa, udah. Ya Allah. Tapi dapat gurunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ya. Nikmat ya. Semoga kita dapat guru seperti mereka ya. Syekh Ali bin Abdullah Baros pernah suatu saat ya, beliau ini memang luar biasa ya. Suatu saat pernah disuruh bawa bungkusan, ya Ali, bawa ini bungkusan ya ke kampung Anuh nih, ini barang. Iya Sayyidi, siap Sayyidi. Jalan Syekh Ali Baros. Nggak lama ada orang bertamu ke Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Tanya, ente dari mana? Aneh dari kampung Anuh, kampung yang tadi mau disuruh tuh Syekh Ali Baros. Oh dari situ, iya. Tapi kami nggak ada yang pulang. Kok nggak pulang? Karena ada banjir bandang. Ada banjir bandang. Iya. Tadi kita mau pulang, cuman nggak sempet, nggak bisa karena ada banjir bandang. Ah yang bener, iya. Emang kenapa Habib Umar? Saya baru nyuruh Syekh Ali Baros ke sono, ke kampung kalian, ngasih barang kepada satu orang. Wah nggak mungkin Syekh Ali Baros bisa lewat. Ali Baros nggak mungkin bisa lewat. Orang banjir bandang, banjir keras banget. Tungguin, ya udah sampai ini orang bertamu didiemin sama Habib Umar, bertamu sampai pulang. Habib Umar pikiran sama Syekh Ali Baros. Ali kemana? Nggak pulang-pulang sampai sore. Pulang Ali Baros. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ali. Iya. Ali dari kampung Anuh. Bukan tadi banjir bandang? Iya Sayyidi. Terus engkau kan bilang cuman sampein ini barang ke sono. Engkau nggak bilang kalau ada apa-apa suruh pulang.
Subhanallah. Terus apa yang kau lakukan melihat banjir bandang? Aku cuman katakan di depan banjir itu, banjir bandang, ya Umar, ya Sayyidi Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kebelah itu banjir. Aku jalan seperti Nabiullah Musa jalan di tengah lautan. Yakin sama gurunya itu. Yakin. Apa yang kau lakukan hari? Aku cuma panggil engkau ya hai guruku. Ya Sayyidi Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kebelah itu banjir. Aku jalan. Aku sampein lagi pulang aku panggil lagi engkau ya guruku. Ya Sayyidi Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kebelah lagi itu. Jalan lagi. Engkau nggak bilang kalau ada apa-apa aku suruh pulang. Coba orang sekarang boro-boro macet aja putar balik. Ya Allah, wallahu alam. Insyaallah apa yang kita dengar, apa yang kita tahu bermanfaat untuk diri kita semua dengan cara sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.